Saya setahun yang lalu di Bintaro curhat sama saya. Curhatnya apa? Ada orang anaknya dimasukkan ke lembaga Wahabi. Awal-awal masuk di situ orang tuanya bangga. Mengapa bangga? Begitu pulang dari pondok, dari tempat belajar, rajin ke masjid. Alhamdulillah anak saya rajin ke masjid. Cerita ke orang-orang karena masuk di sana. Lama-lama setelah dapat 2 tahun orang tuanya nangis terus sama tetangganya. Mengapa? Anaknya gak mau pulang sama orang tuanya. Mengapa? Didoktrin oleh ustadz-ustadznya, kamu harus berpisah dengan orang tua kamu. Mengapa? Orang tua kamu musyrik. Artinya apa? Orang Wahabi itu jangankan dengan tetangga saudara, dengan orang tuanya sendiri itu hubungannya tidak harmonis, apalagi dengan tetangga. Karenanya saudara yang masih ahlus sunnah jangan berharap bisa baikkan dengan Wahabi. Dia walaupun senyumnya masam, tidak manis senyumnya. Kalau gak percaya perhatikan, agak masam senyumnya. Mengapa masam? Gak ikhlas senyumnya. Wong senyum gak perlu bayar, gak ikhlas. Ini kejadian di mana-mana. 2 tahun yang lalu saya ngisi di Tojo Una-Una di Ampana. Saya sampaikan ini terakhir ya, habis ini azan surat Isya. Saya bilang apa? Kalau punya anak jangan dimasukkan ke lembaga Wahabi. Mengapa? Saya pesan dari guru saya Habib Muhammad bin Abil Al-Attas di Bogor. Sampaikan sama jamaah, kalau punya anak jangan masukkan lembaga Wahabi. Kenapa guru? Nanti anaknya jadi anak durhaka. Siap, saya sampaikan. Kalau punya anak jangan masukkan lembaga Wahabi. Kenapa? Anak saudara kalau masuk lembaga Wahabi pasti jadi anak durhaka. Saya buktinya belum punya waktu itu. Cuma karena guru saya bilang sampaikan, ya sampaikan aja. Selesai ceramah, ustadz yang ada di sana mensyarahi. Apa mensyarahi itu? Mengurai keterangan saya. Kata dia apa? Betul Pak Kiai, orang itu kalau masuk lembaga Wahabi jadi anak durhaka pada orang tua. Kok begitu? Kawan saya anaknya masuk SD Wahabi kelas 1, dapat 6 bulan anaknya bilang sama bapaknya, ya apa? Ayah itu sesat. Mengapa sesat? Tadi malam ayah ikut maulid. Sesat itu ya. Jangan ikut maulid lagi, itu sesat. Kira-kira kalau ada anak berani bilang sesat sama bapaknya, itu anak berbakti apa anak durhaka? Kan durhaka. Dapat 1 minggu anaknya bilang lagi, ya ayah kok masih sesat lagi katanya. Loh kenapa? Ayah tadi malam ikut tahlilan. Ini masih kelas 1 SD saudara, berani bilang sesat sama bapaknya. Kemudian ada anak dewasa di situ ikut Wahabi, bapaknya meninggal dunia. Karena masyarakat di situ ahlus sunnah mazhab Imam Syafi'i, ketika pemakaman ayahnya oleh ustadz yang ada di situ mau dibacakan talqin. Begitu talqin akan dibacakan, anaknya marah-marah, jangan baca talqin, itu sesat. Karena dia ini cuma bertiga sama kawannya, talqin tetap dibaca. Begitu talqin tetap dibaca, akhirnya sang anak ini bersama dengan 2 orang kawannya meninggalkan prosesi pemakaman ayahnya sambil tertawa terbahak-bahak. Orang meninggalkan pemakaman orang tua sambil tertawa terbahak-bahak. Kira-kira anak berbakti apa anak durhaka? Anak durhaka. Anak ini kalau berbakti, pagi-pagi ayahnya dimakamkan, malamnya anaknya bikin acara tahlil dan kenduri. Tapi kalau Wahabi, dasar anak durhaka, tutup pintu saudara. Gak ada tahlil, gak ada kenduri. Betul. Dalam perjalanan waktu
anak ini kalau ahlus sunnah senantiasa ziarah makam orang tua. Kalau anaknya ikut Wahabi, ya namanya anak durhaka, tidak akan ziarah ke makam orang tua. Makanya kalau punya anak jangan dimasukkan lembaga Wahabi. Saya sering dapat WA dari anak-anak muda di Pekanbaru, Kiai, perkenalkan nama saya Anu dari Pekanbaru. Terus ada apa? Mau tanya Kiai, saya boleh enggak belajar tahsinul Quran sama orang Wahabi, katanya. Kenapa? Enggak Kiai, saya enggak akan ikut Wahabi. Cuma saya cari ustadz yang Qurannya bagus, di dekat saya enggak ada. Padahal saya perhatikan Imam Masjid Firdaus bacaannya fasih tadi. Saya bingung jawabnya. Betul kamu gak ikut Wahabi? Betul Kiai. Ya tidak apa-apa kalau cuma belajar Quran, tapi jangan belajar ajarannya kamu. Dan hati-hati dengan guru kamu kalau kamu belajar di situ. Karena memang boleh. Cuma ya hati-hati kalau gak kuat khawatir terpengaruh. Sebaiknya janganlah. Kalau punya anak benar-benar dijaga. Karena biasanya murid itu biasanya gampang terpengaruh dengan gurunya. Khawatir terikut, tergerus, itu bahaya. Nah saya kira ini ya kuliah malam ini yang perlu saya sampaikan. Karena ini waktu sudah sholat isya.